Ya baik teman-teman, gak usah opening lah. Jadi gini, kita bercerita, ya saya bercerita tentang pengalaman yang saya pernah pernah alami gitu. Jadi yang ditakutkan oleh para pekerja itu pas waktu gimana sih bang kerja di Indomaret, gimana sih bang kalau misalnya kita kerja di Indomaret memang bener ada potongan. Terus gimana bang cara meminimalisirnya biar potongan tersebut itu nggak terus menerus setiap bulannya. Nah, jadi di sini memang yang namanya barang kehilangan itu tidak bisa kita prediksi bahwa barang itu akan hilang atau barang itu kapan hilang atau sama siapa itu hilang gitu. Jadi ada banyak sekali kasus kehilangan di tempat kerja kita itu, ya tidak hanya di Indomaret sebenarnya teman-teman gitu ya. Karena kita membahas tentang di Indomaret ada pengutil, ada sindikat, yaitu hampir sama ada kebobolan, kemalingan. Gimana sih bang supaya kita nggak ada potongan terus setiap bulannya saya terus menerus minus, setiap bulannya terus saya bayar NKL barang kehilangan, sedangkan kan bukan saya yang berbuat. Nah, jadi di sini semuanya itu kalau misalkan pihak kantor pasti memojokkan kepada karyawan karena banyak sekali alasan yang mereka lontarkan kepada kita, baik dari segi pengawasan yang kurang gitu. Terus lagi dari segi karyawan tokokah yang melakukan atau misalkan konsumenkah yang melakukan. Jadi di sini kita tidak bisa menyalahkan terkecuali kita di saat bekerja kita menemukan pengutil secara langsung, nah itu baru terlihat siapa pelakunya. Akan tetapi kalau misalkan orang dalam yang melakukannya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sejujur-jujurnya kita bekerja, tapi kalau misalkan teman kita yang melakukan hal yang buruk, kita kebawa imbasnya semua gitu. Nah, jadi kalian sebagai kasir atau sebagai pramuniaga, gimana sih caranya bang supaya saya itu nggak kehilangan? Satu, kalian di saat ngasirin itu harus detail dari mulai misalkan kembalian 100 rupiah atau 500 rupiah atau berapa ya. Misalkan konsumen nggak ngambil uang tersebut, nah kalian harus sisihin uang tersebut 100 rupiah pun. Karena kalau misalnya untuk sistem Indomaret itu ketika sip tutup sip itu ganti sip dari sip 1 ke sip 2 itu tuh harus benar-benar detail menghitung uang. Jadi kalian jangan sampai kelebihan store atau kekurangan store, karena Indomaret itu kelebihan store tetap harus bayar ya, minus store pun juga harus bayar. Karena Indomaret menyangkanya itu kalau misalkan kita misalkan di pos kasir itu all belanja dalam satu hari atau misalkan dalam setengah hari, sip 1 penggantian sip ke sip 2 itu all total di barang semua, nanti kita hitung duitnya semua berapa, total belanjaan dari pagi sampai siang berapa, nanti diakumulasi setoran uang kalian itu balance enggak dengan barang yang kalian keluarkan gitu loh. Apabila nanti ada uang lebih yang kalian setorkan, misalkan di pos kasir itu all total belanjaan dari mulai pagi sampai siang maupun debit ataupun misalkan cash, itu nanti akan diakumulasi misalkan 5 juta dari pagi sampai akhir tutup sip 1 misalkan. Kalian store 5 juta 200. Nah, yang 200 ribu ini misalkan itu padahal bukannya uang lebih dari hasil manualan atau misalkan apapun itu, tapi kalian menyetorkannya itu 2 kali atau misalkan kelebihan 0 sekalipun gitu teman-teman. Jadi kalian harus tetap bayar. Nah, jadi kalau misalkan kalian lebih store 200 ribu, kalian harus bayar. Atau misalkan ini uang tuh udah pas, transaksi dari pagi sampai siang itu udah pas transaksinya. Nah, terus kalian transaksi tersebut itu
tiba-tiba kekurangan store, harusnya 5 juta kalian store 4.900.000. Nah berarti tekor 100.000 rupiah kalian harus bayar. Ya mending di saat minus tersebut tapi uangnya ada gitu loh. Jadi intinya kalian kayak semacam menyisihkan gitu. Nah, jadi kalian bisa tutup. Tapi kalau untuk varian plus itu yang sangat luar biasa, susah sekali mengakalinya. Terkecuali kita nanti harus untuk mengakali varian plus, nanti ya akan saya bahas lah di video selanjutnya ya, untuk varian plus gimana caranya supaya kalian bisa menutupi tersebut gitu. Nah jadi intinya di saat kalian belanja itu untuk kasir, satu kalian harus detail dari segi penghitungan. Kalau misalkan ada uang lebih 100 rupiah pun kalian harus pisahin gitu teman-teman ya, 100 rupiah harus dipisahin. Terus kalau misalkan ada minus atau apapun itu harus dicatetin. Jadi kalian di saat tutup harian jangan sampai kalian dipasin uang tersebut, sisihinlah 10.000 aja atau misalkan 5.000 aja, biar tutupan kalian itu plus pun juga ya cuma 300 perak atau di bawah 1.000 rupiah, nilai kalian sangat bagus sekali teman-teman gitu. Terus bang gimana kalau misalnya saya setiap bulannya itu terus bayar NKL? Nah di sini jadi kerjasama itu harus dibentuk, bukan hanya sekedar tim atau hanya sekedar sip gitu loh. Jadi kalian dari segi komunikasi, penjagaan yang sangat ketat ya, bukan berarti kalian setiap ada orang yang belanja kalian harus membuntuti dari belakang. Ya karena itu bakalan membuat risih konsumen kita gitu loh, bukan berarti seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal ya seperti kita sambil pura-pura display barang, rapi-rapi barang, tapi mata kita itu jeli gitu loh. Tapi gimana caranya jangan sampai ya konsumen kita itu ngerasa terganggu dengan adanya kita di samping mereka gitu teman-teman. Itu dari segi pengawasan. Dan yang kedua, nah pengawasan jangan hanya sekedar kepada konsumen, teman kalian pun harus diawasi. Karena tidak semuanya dalam satu sip tersebut itu memiliki hati yang jernih dan bersih. Gitu teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya juga pernah mengalaminya. Di saat barengan sip, malah dia melakukan hal yang tidak mungkin dan tidak harus dilakukan gitu teman-teman. Kalian harus tahulah gitu seperti apa, karena beda orang beda hati. Nah ini menyebab di sini ada yang namanya itu disebutnya, kalau misalnya saya bilangnya itu sindikat selimut tetangga ya, seperti itu ya, sindikat selimut tetangga. Jadi teman kita juga yang melakukan hal tersebut. Jadi kita misalkan dalam satu sip ada 5 orang, tapi ada satu orang yang biasanya itu melakukan hal yang merugikan semuanya gitu. Seperti halnya misalkan barang yang dimanual oleh dia, di saat kita meleng, jadi barang itu dimanual sama orang tersebut itu, sama teman kalian lah dimanual. Uangnya dimasukin saku, ya kan? Barangnya pun hilang. Nah ini imbasnya itu kepada semuanya. Nanti di saat pas waktu audit di akhir bulan, barang pun nggak ada. Ya teman kalian yang melakukan kejahatan tersebut ya enak, ada potongan bulanan pun ya nggak apa-apa. Ya karena dia udah makan duit duluan. Nah ini yang sangat harus diperhatikan, apalagi kasir tuh, karena tanggung jawabnya itu untuk dunia pos kasir itu kalian kasir atau pramuniaga pun biasanya ya hati-hati. Jadi jangan sampai kalian itu mempercayai teman kalian meskipun kalian udah dekat atau apapun itu, ya bukan berarti kita seuzon, bukan teman-teman gitu, tapi kita harus waspada gitu ya. Nah berarti itu namanya sindikat selimut tetangga dan sindikat konsumen udah saya bahas. Terus ya kalau misalkan untuk menangani gimana caranya supaya setiap bulan kalian nggak ada minusan, kalian mainin tuh HTH. Tahu kan HTH, nanti di Indomaret akan ada program HTH selama 1 per minggunya, itu akan ada satu HTH hanya 3 hari setiap minggu itu, barang-barang promo. Nah di saat ada barang-barang promo kalian mainin tuh, ada yang beli 2 gratis 1, atau misalkan buy 1 get 1, terus lagi beli 2 lebih hemat. Nah ini paket hemat kalian bisa mainin nanti. Nah nanti kalau misalnya untuk selebihnya itu kalian bisa belajar lah sama pemegang SIP kalian gitu teman-teman. Nah ini juga sebenarnya bukan berarti kita melakukan tindak kejahatan. Nah ini untuk kepentingan bersama
demi kemajuan perusahaan dan demi kemajuan kalian. Nah, program HTH ini bisa dimainin sama kalian, apalagi untuk di promo-promo kayak semacam di brosur. Nah, kalian lihat tuh promo-promonya, terus kalian mainin tuh gitu. Pokoknya kalau misalkan untuk melakukan segala sesuatu demi kebaikan bersama, boleh kalian lakukan. Akan tetapi kalau misalkan kalian merugikan teman-teman kalian, ya itu adalah tindakan yang sangat picik dan pecundang, teman-teman gitu. Kalau misalkan kalian banyak yang harus dipertanyakan, yang mau kerja di Indomaret, yang mau ngelamar di Indomaret, boleh silahkan tulis komentar kalian di video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.